Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabar hari ini? Baik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, boleh ketua kelasnya Rizky untuk menyiapkan membaca doa. Mari kawan-kawan, sebelum pelajaran dimulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa sesuai agama dan kepentingan masing-masing, berdoa, tenang, mulai. Berdoa selesai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu cek dulu kehadirannya ya. Natasha, hadir? Hadir, Bu. Bagas Anugrah. Ida Cantika Dewi. Hadir, Bu. Prasasti Gita Kinanti. Hadir, Bu. Amelia Azahra. Hadir, Bu. Anela Vanessa. Hadir, Bu. Asyifa Nur. Hadir, Bu. Salwa Ramadhani. Hadir, Bu. Haikal Salim. Hadir, Bu. Aditya Pratama. Hadir, Bu. Juvi Lupiana. Taufik Ardia. Hadir, Bu. Ya, semuanya hadir ya anak-anak? Baik, karena semuanya sudah hadir, silakan dibuka buku tulisnya. Pelajaran apa hari ini kita? Bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, unsur-unsur teks berita itu, unsur teks berita dikenal dengan istilah adiksimba. Dikenal istilah apa? Adiksimba. Ya. Adiksimba itu isinya ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Unsur teks berita ada berapa? 6. Yang dikenal dengan istilah Adiksimba. sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Paham? Baik, dilanjutkan. Nah, berikut tentang struktur teks berita. Nah, di dalam struktur teks berita ada 3 bagian penting dalam berita. Yang pertama ada kepala, yang kedua ada tubuh, yang ketiga ada ekor. Biasanya dalam kepala isi berita itu terdapat informasi penting yang kaitannya dengan 5W1H atau tentang adiksimba. Nah, berikutnya ada tubuh teks berita. Nah, tubuh itu masih kaitan dengan kepala yang tadi. Karena dia karena dalam struktur teks berita itu piramida terbalik. Jadi yang terakhir itu ada ekor. Ekor itu biasanya informasi yang kurang penting atau penutup pada suatu teks berita. Ini ekor. Nah, di samping ada contoh yang bisa kalian lihat. Nanti salinan dari salindianya bisa Ibu share ke grup kelas kalian. Sampai tentang struktur teks berita, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Semua paham? Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang ada tentang kaidah kebahasaan teks berita. Ada bahasa baku, kalimat langsung, konjungsi bahwa, konjungsi tempora, keterangan waktu, kata kerja mental.
Nah, di sini ada penjelasannya. Baik. Yang pertama ada bahasa baku atau standar. Nah, bahasa baku atau standar itu minimal bahasa yang digunakan adalah bahasa yang mudah dipahami. Jadi kalian dalam membuat teks berita itu harus menggunakan bahasa yang baku. Paham sampai sini? Tidak boleh dengan bahasa daerah atau bahasa-bahasa ngetren. Yang kedua ada kalimat langsung. Nah, kalimat langsung biasanya ditandai dengan tanda petik ganda. Nah, dalam berita atau kalian suka baca koran, ini adalah tanda untuk membedakan kalimat langsung. Kalimat langsung. Ya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana itu adalah akronim singkatan dari adiksi. Nah, sekarang saatnya kalian melakukan diskusi kelompok ya. Mari kita lakukan pembagian diskusi kelompok. Baik anak-anak, tadi kan kita sudah mendapatkan kelompok masing-masing ya. Dan kalian juga duduknya sudah sesuai dengan kelompoknya. Sekarang Ibu akan memberikan lembar LKPD, lembar kerja peserta didik. Di sini sudah Ibu siapkan satu teks berita. Nanti kalian tinggal diisi ya. Jangan lupa nama-namanya ya, diisi. Ada judul berita, diisi. Sumber berita diisi, nama kelompoknya dicatat, dan kelas berapanya dicatat. Paham sampai sini? Baik, nanti di dalam lembar LKPD-nya ada unsur-unsur yang harus kalian lengkapi. Unsur adiksi Mbak. Ya, dibaca dulu lembar LKPD-nya dan beritanya juga dibaca dulu. Ya, untuk kalian bisa menjawabnya harus dibaca terlebih dahulu. Rizky. Baik. Kau kelompoknya. Nah, semuanya sudah mendapatkan LKPD? Baik, sekarang kalian langsung kerjakan dan kalian isi yang sudah tersedia di lembar LKPD kalian masing-masing secara berkelompok. Tidak berisik ya anak-anak ya. Baik, boleh langsung dikerjakan. Jika ada yang ingin bertanya, acungkan tangan ya. Nanti ini di sini yang kelasnya nggak usah ya. Amel, kelompoknya ada yang sulit nggak Mel? Mana tadi beritanya? Tadi beritanya ada 2 lembar. Nah, ada 2 lembar ya. Oke. Rizky, kelompoknya bisa dipahami, dibaca dulu ya beritanya ya Ki. Tadi lembar beritanya ada 2 lembar ya. Nanti isi sumber beritanya. Nanti tulisnya pas 8 aja, jangan 81. Oke. Siap. Udah mulai deh. Nah, diskusi kelompoknya Ibu beri waktu 50 menit untuk kalian menjawab semua perintah yang ada di dalam LKPD ya. Siap. Semuanya harus ikut bekerja. Ya, nggak pakai berapa-berapa ya, udah kelas 8 aja. Ini kan sumbernya yang ini ya. Nanti tulisnya kelas 8 aja. Jangan pakai 8 oke? Terus nanti kan ini LKPD-nya ada 2. Nah, tanggapannya lihat aja. Depan. Nah, semuanya bekerja ya.
lupa. Nanti ini judul beritanya diisi. Sumber beritanya, kan beritanya ada 2 ya. Mana? 1 lembar lagi. Nah, ini kan 2 lembar. Ini sumber beritanya, jangan lupa. Ini nanti diisi ya. Nah, terus nanti diisi kelasnya juga, kelas 8. Ya, jangan salah. Siapa yang bagian tulis menulis? Baik anak-anak, semuanya sudah selesai mengerjakan tugas kelompoknya? Sudah. Kita menyanyi 1 kali lagi ya tentang adik Simba. 1, 2, 3. Mengenal unsur-unsur teks berita. 5W dan 1H adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa pelakunya, lalu mengapa, dan bagaimana
Simba. Terus nanti LKPD-nya dikumpulkan ya sama Ibu. Dan kita sudah sampai terakhir pada kesimpulan. Kesimpulan pada hari ini, kalian sudah mempelajari tentang teks berita, unsur-unsur adik Simba, struktur teks berita, sampai kalian memberi tanggapan pada teks berita. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait materi tentang teks berita? Semuanya paham? Baik, kalau semuanya paham, sekalian kalian rapi-rapi LKPD-nya diberikan kepada Ibu. Dikumpulkan ya LKPD-nya. Mana kelompok mana lagi yang belum? Ya. Terima kasih. Baik. Baik, setelah ini silakan rapi-rapi, duduk yang baik, sikap yang baik. Baik anak-anak, sebelum pulang, boleh Rizky menyiapkan pimpin baca doa. Mari kawan-kawan, sebelum pulang, baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa supaya agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa, tenang, mulai. Berdoa selesai. Pemerintah alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk tugas selanjutnya nanti Ibu akan mengirimnya di Google Classroom kalian. Ya, nanti dicek terkait dengan tugasnya. Sekarang yang duduknya paling rapi boleh pulang duluan. Oke, baik, boleh pulang semuanya.